Assalamualaikum, annyeong guys, welcome to my channel. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan tentunya nyalakan notifikasi loncengnya. Bukan sembarang mantan, episode 5. Jadi Kanaya itu menantunya Pak Hari? Tanya Fikri terkejut. Haitsa mengangguk lemah. Ia baru saja menceritakan tentang pertemuannya kembali dengan Kanaya pada sahabat dekatnya tersebut. Fikri adalah sahabat karib Haitsam. Namun, Fikri bukanlah orang kantoran seperti Haitsam. Ia memiliki usaha kuliner berupa sebuah kafe yang berlokasi di pusat kota Jogja. Gue gak pernah nyangka bisa dipertemukan lagi sama Yaya, Fik. Dan untuk saat ini, mau gak mau kita harus deket tiap hari. Pak Hari udah nunjuk gue buat bimbing Yaya ngurus perusahaannya. Haitsa membuang napas kasar. Ia lalu memijit-mijit pelipis. Kepalanya terasa pening hanya karena memikirkan masalah ini dari semalam. Apalagi setelah Kanaya mengaku masih mencintainya. Jujur saja, sejak semalam Haitsam susah tidur gara-gara ungkapan Kanaya kemarin. Tapi bukannya lo masih ngarepin Yaya balik ya? Harusnya lo seneng bisa ketemu Yaya lagi. Fikri memang tahu betul kalau sahabatnya itu masih mengharapkan Kanaya kembali. Terbukti dari Haitsam yang masih menyimpan berbagai kenangan bersama Kanaya. Haitsam memilih menyeruput kopi hitamnya. Tak mau munafik, ia memang masih sangat mencintai Kanaya. Berharap suatu saat wanita itu kembali dalam pelukannya. Namun, bukan berarti Haitsam ingin rumah tangga Kanaya dan Ramdan hancur. Mana mungkin ia tega merebut Kanaya dari pelukan Ramdan. Sudah dipastikan Hari akan sangat kecewa jika hal tersebut sampai terjadi. Sejauh ini, Hari adalah orang yang sangat Haitsam hormati dan segani. Berkat jasa pria parubaya itu, Haitsam sekarang berubah menjadi lelaki yang mapan. Rumah impian dan mobil mewah sudah ia dapatkan dari hasil kerja kerasnya di perusahaan Hari. Ia pun dipilih sebagai orang kepercayaan Hari di kantor. Bisa dibayangkan bagaimana kecewanya Hari kalau orang yang selama ini selalu diandalkan nyatanya menyimpan cinta yang besar pada sang menantu kesayangan. Gue bingung harus gimana sekarang. Resi juga gak mungkin. Haitsa mengaku tak memiliki jalan keluar untuk memecahkan masalahnya. Pagi semuanya, aku datang. Aish, mak rempong pagi-pagi begini udah datang aja. Fikri menyambut kedatangan seorang gadis yang selalu ia juluki mak rempong itu dengan raut wajah bete. Gadis yang dimaksud bernama Feni Laksita. Seorang gadis berusia 25 tahun yang kebetulan tetangga sebelah rumah Haitsam. Feni memang hampir setiap pagi berkunjung ke sini, sekedar mengirim sarapan untuk laki-laki pujaannya. Gadis itu sudah naksir pada Haitsam sejak dulu. Namun, sungguh disayangkan, Haitsam selalu menganggap Feni hanya sebatas adik saja. Bawa apaan, Pen? Tanya Friki sambil menatanya jelalatan menatap rantang makanan yang baru saja Feni letakkan di atas meja makan. Pan-pen terus deh. Namaku Feni, Kak. Feni kesal bukan main karena lelaki itu selalu memanggilnya dengan ejekan Penny. Elah, ya maaf. Maklum, aku kan ada darah-darah Sundanya gitu. Jadi lebih asik manggil Penny daripada Feni. Bela Fikri. Nah, itu bisa ngomong Feni. Pakai sok-sokan manggil Penny mulu. Dasar Bang Fikri nyebelin. Feni menarik kursi kemudian duduk di samping Haitsam persis. Dahinya refleks mengernyit ketika mendapati wajah tak bergairah Haitsam. Kak Sam kenapa?
Kok mukanya bete gitu? Habis tengkar sama Kak Fikri ya? Tebak Feni. Bukan, Pen. Jadi begini ceritanya. Bosnya Sam itu habis ngasih tugas yang berat. Si Sam disuruh bimbing mantunya si bos untuk ngurusin perusahaan. Nah, mantunya si bos ini ternyata mantannya Sam. Kalau gini ceritanya kan gagal move on lagi jadinya. Jelas Fikri. Hah? Jadi mantannya Kak Sam itu menantu bosnya Kak Sam. Dan Kak Sam baru tahu sekarang? Tanya Feni lebih detail. Ya gitu deh, kalau taunya dari dulu, si Sam pasti udah ngerebut Kanaya dari dulu tentunya. Imbu Fikri asal. Udahlah, masalah ini gak perlu dibahas lagi. Gue mau siap-siap kerja dulu ya. Haitsa mulai beranjak berdiri. Kak, kok buru-buru gitu sih? Ini aku bawain sarapan loh buat kakak. Dimakan dulu dong. Cegah Feni. Haitsa memilih duduk kembali karena ia merasa tidak enak terhadap Feni yang sudah repot-repot membawakan sarapan untuknya. Kak Sam serius mau ngerebut mantan kakak dari suaminya. Kak Sam masih cinta ya sama mantan kakak itu? Pertanyaan Feni sontak menghentikan kegiatan Haitsam yang tengah asik mengunyah. Lelaki itu lantas menatap Feni tak terbaca. Kamu napa nanya begitu, Pen? Cemburu pasti. Ledek Fikri. Ya wajar lah aku cemburu. Aku kan naksir Kasam dari dulu. Lagian yang namanya mantan tuh harusnya dibuang ke laut aja. Apalagi si mantan udah jadi milik orang. Yang masih single juga banyak. Ngapain pakai ngejar-ngejar punya orang? Sindir Feni. Lawang Samnya masih demen. Udah jadi bini orang, ya gas aja terus. Selama Hayat masih dikandung badan. Iya opora Sam? Tanya Fikri dengan nada meledek. Buh, rakurus aku. Jawab Hayat Sam ketus. Hayat Sam tengah bercermin sembari memakai dasi berwarna hitam polos pilihannya. Ponsel miliknya tiba-tiba berdering nyaring. Lelaki itu lantas meraih benda pipi berwarna putih kesayangannya tersebut di meja nakas. Selamat pagi Pak Hari. Haitsam langsung menerima panggilan telepon begitu tahu yang menelepon adalah Hari. Pagi Sam, kamu sudah berangkat ke kantor? Belum Pak, saya sedang bersiap-siap. Memangnya ada apa ya Pak? Tumben-tumbenan sekali Bapak menelepon saya pagi-pagi begini. Haitsam baru saja duduk di pinggiran tempat tidurnya. Begini Sam, saya mau minta tolong. Pagi ini kamu jemput Kanaya di rumahnya ya. Nanti kalian berangkat ke kantor bersama. Dan sekalian saja, nanti kamu antar Kanaya pulang juga. Sopir saya hari ini tidak masuk, Sam. Kanaya juga belum mahir menyetirnya. Saya cuma tidak mau dia sampai kenapa-napa kalau memaksakan diri untuk menyetir sendiri. Lagi-lagi Haitsam diberi tugas yang berat oleh Hari. Sudah cukup ia harus menghabiskan waktunya seharian dengan mendampingi Kanaya di kantor. Sekarang pun ia harus mengantar jemput Kanaya sesuai perintah Hari. Baik Pak, laksanakan. Apa nanti saya sekalian menjemput Bapak di rumah? Kan katanya sopir Bapak tidak masuk hari ini. Lanjut Haitsam. Tidak perlu Sam. Hari ini dan seterusnya saya sepertinya tidak datang ke kantor. Kan di sana sudah ada Kanaya dan kamu. Saya percayakan perusahaan kepada kalian, Sam. Baik, Pak. Kalau begitu saya tutup dulu teleponnya. Saya mau siap-siap kembali, Pak. Selamat pagi. Setelah memutuskan sambungan telepon, Haitsam meletakkan ponselnya pada tempat semula. Ia lalu melanjutkan memakai dasinya kembali. Lelaki dengan kemeja berwarna navy tersebut lantas menyambar kunci mobil beserta handphonenya. Ia bergerak menuju halaman depan rumah. Begitu sampai di halaman depan dan tengah bergerak menuju mobilnya, Haitsam sempat kaget ketika mendapati Feni tengah berdiri di samping pintu mobilnya. Kamu ngapain, Fen? Tanya Haitsam. Kak, aku boleh nebeng ya? Motorku mogok.
Mobil dibawa papa kerja. Pinta Feni. Yakin beneran mogok? Atau cuma pura-pura aja? Biasanya kamu selalu pakai alasan itu supaya bisa nebeng aku, sindir Haitsam. Memang bukan pertama kalinya Feni minta nebeng dengan alasan motor sedang mogok. Ini sudah kesekian kalinya. Haitsam sudah paham dengan kebiasaan Feni. Kakak seolah-olah udah hafal ya sama hobi lamaku. Aku lagi males naik motor nih. Nebeng kakak aja ya? Boleh kan? Boleh dong pastinya. Tanpa menunggu persetujuan si empunya mobil, Feni main buka pintu mobil dan bergegas masuk. Haitsam hanya geleng-geleng kepala, heran menanggapi tingkah Feni. Lelaki itu lalu membuka pintu mobil dan duduk di jok kemudi. Di sampingnya ada Feni yang baru saja memasang seatbelt. Kita jemput seseorang dulu ya, ucap Haitsam kemudian menyalakan mesin mobil. Seseorang? Siapa? Mantan kakak? Tebak Feni. Haitsam mengangguk sekilas kemudian melajukan roda 4-nya. Ngapain pakai acara jemput mantan kakak segala? Kakak kan bukan sopirnya. Protes Feni. Jujur saja ia merasa cemburu karena Haitsam berniat menjemput sang mantan. Ini perintah dari Pak Hari. Aku gak boleh membantah. Pungkas Haitsam. Dan Feni refleks mendengkus kesal. Bersambung. Terima kasih yang sudah menonton. Nantikan episode selanjutnya. Wassalamualaikum.